tata cara menguburkan kita orang Katolik ini cukup banyak dipengaruhi oleh adat orang Barat. Kalau Protestan itu kan menghibur keluarga, kalau Katolik mendoakan yang mati. Sering ada pembedaan seperti itu. Lalu sering tersebar juga di tengah umat itu bedanya di situ dengan yakin. Jadi apa yang paling penting kalau dengan demikian? Prinsip dasarnya yang paling penting. Yuk kita pelajari yuk. Kalau kita melihat apa yang diajarkan gereja Katolik, magisterium gereja mengajarkan bagi kita, yang paling penting itu sesungguhnya apa sih? Penghormatan akan tubuh orang yang meninggal. Dalam hal ini penghormatan kepada jenazah. Korpus orang yang meninggal itu yang paling inti dari segalanya. Apapun ritualnya, apapun tata caranya, adatnya apapun, yang penting kalau itu penghormatan akan tubuh orang yang meninggal, maka itu sesuai dengan iman Katolik. Jadi ini prinsip dasar. Dari mana gereja mengajarkan itu? Dan tertulis di mana? Ada KHK, Kitab Hukum Kanonik, yaitu dalam Kanon 1176. Kita lihat yang pertama, pemakaman gerejawi, itu pertama memohon bantuan spiritual. Jadi mendoakan jiwanya, yaitu rohnya atau spiritnya. Berarti di situ bantuan spiritual. Yang kedua, menghormati tubuh. Nah, disinilah disebutkan. Yang penting itu menghormati tubuh. Nomor 3, memberikan penghiburan. Bertolak dari kanon ini, paragraf ini, liturgi kematian yang dilakukan oleh gereja Katolik punya 3 manfaat. Yang pertama, mendoakan jiwa. Yang kedua, menghormati tubuh. Yang ketiga, menghibur keluarga. Saya juga mau memberi komentar terhadap beberapa salah kaprah yang sering dialami. Ini terutama kalau Katolik dan Protestan. Kalau Protestan itu kan menghibur keluarga. Kalau Katolik mendoakan yang mati. Sering ada pembedaan seperti itu. Lalu sering tersebar juga di tengah umat itu bedanya di situ dengan yakin. Kalau Katolik itu mendoakan jiwa yang mati, mendoakan rohnya, arwahnya. Kalau Protestan itu kan menghibur keluarga. Apakah berarti orang Katolik nggak menghibur keluarga? Ya, menghibur juga. Ini lihat baik-baik. Ada 3 manfaat atau 3 hal, 3 kegunaan. Yang pertama dan yang kedua diarahkan untuk yang meninggal. Yang ketiga diarahkan untuk yang ditinggal. Artinya keluarga yang bersedih itu. Jadi 3 hal ini langsung terjadi di dalam setiap liturgi kematian menurut gereja Katolik. Mendoakan jiwanya terjadi, menghormati tubuhnya terjadi, menghibur keluarganya pun juga terjadi. Lalu bagian yang ketiga, ada keterangan mengenai apa yang harus dilakukan dalam hal penguburan. Gereja dengan sangat, ngapain? Menganjurkan. Agar kebiasaan saleh untuk menguburkan jenazah dipertahankan. Maksudnya adalah menguburkan di tanah. Dari debu tanah menjadi debu tanah kembali. Memang ada ayat Alkitabnya seperti itu. Jadi ini anjuran dengan sangat. Kalau seorang Katolik meninggal dunia, paling pas bagaimana? Dikuburkan, dikebumikan. Maka dikatakan gereja menganjurkan dengan sangat. Itu menduduki peringkat pertama. Namun, ada kata namun selanjutnya dikatakan gereja tidak melarang kremasi. Tapi ini grade-nya kedua loh. Jadi kremasi di dalam pandangan gereja Katolik bukan dilarang, tetapi tidak didorong. Tidak dilarang, tapi tidak didorong. Karena yang didorong yang mana? Yang menguburkan jenazah. Namun kalau kremasi boleh apa enggak? Boleh. Kecuali, ada kecualinya. Kremasi menjadi terlarang kalau dipilih demi alasan yang bertentangan dengan ajaran Kristiani. Penutupnya 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Inilah alasan kenapa gereja Katolik menghormati tubuh, karena tubuh bait Roh Kudus dan tubuh bukan milik kita sendiri. Ringkasnya, apapun adatnya tidak ada soal sejauh penghormatan kepada tubuh yang adalah bait Roh Kudus tetap terpenuhi dalam adat itu. Sebaliknya, kalau suatu adat atau tata cara tidak menghormati tubuh orang yang meninggal, maka tentulah adat atau tata cara itu tidak dapat dipertahankan. Itu prinsip dasarnya dalam soal pemakaman, penguburan, atau liturgi, atau ritus, atau adat kematian menurut gereja Katolik.